Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken sedanten para alim ulama, sedanten para kiai, para masyayikh, para habaib, para sepuh bini sepuh, lan ingkang kawula hormati sedanten jamaah ingkang sampun hadir wonten enjing menika, lan sedanten para ustad dan ustadzah Pondok Pesantren Rejo Darul Mustafa, dan yang sangat saya cintai seluruh santri Pondok Pesantren Rejo Darul Mustafa. Alhamdulillah wonten enjing menika Allah tasih paring kesempatan damel kula lan jenengan sedanten saged ngaos kitab Bidayatul Hidayah ingkang dipun karang kalian Al-Imam Al-Ghazali. Merupakan sebuah kenikmatan bisa hadir di dalam majelis ilmu masih rada ngantuk-ngantuk karena diceritakan bahwa ada seseorang itu termasuk sebab mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah adalah salah satunya menghadiri majelis ilmu, atau mencintai orang-orang yang pernah hadir dalam majelis ilmu, atau mencintai orang-orang yang mencintai para ulama. Maka itu termasuk dari sebab-sebab Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian pagi ini, mari kita baca Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
bil Mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu bi kulli awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalau wingi sampun dijelasaken sapa wonge iso nampa, siapa saja yang bisa menerima permulaan dari sebuah hidayah atau permulaan apa yang menjadi bekal, apa yang harus menjadi bekal bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu pertama adalah menata niat dan tujuan. Apabila kita sudah bisa menerima hal tersebut, maka kita sudah pantas untuk melanjutkan terhadap langkah selanjutnya. Dan kita termasuk orang-orang yang telah tepat dan benar dalam niat dan tujuannya. Sehingga bagi orang-orang yang sudah tepat niat dan tujuannya, maka bisa melanjutkan belajarnya pada jenjang selanjutnya. Namun selanjutnya akan dijelaskan ketika seseorang itu niat dan tujuannya sebaliknya atau tidak tepat, maka mari kita simak penjelasan dari Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sadafta lan lamun nemu sapa sira qalbaka ing ati sira inda muwajahatika ing dalem nalikane madhep sapa sira iyaha ing hidayatil hidayah musawifan halih ngendi-ngendi wabil amalilan kelawan ngamal atau ngelakoni ilmu bimuqtadoha kelawan hukumi bidayatul hidayah mumatilan halih ngendi-ngendi atau ngeri-ngeri fa'lam mongko weruwa sapa sira anna nafsaka temen setuhune awak sira almailata kang condong ila talabil ilmi maring nyuprih ilmu hiya utawi nafsu iku an nafsu al amaratu kang ngajak bisu kelawan Allah. Dijelaskan bagi seseorang yang hatinya ketika dihadapkan terhadap permulaan mencari ilmu, dijelaskan golek ilmu itu kudu tata niate, golek ilmu iku golek krana dunya, golek ilmu iku golek krana pangkat, golek ilmu iku kabeh krana golek ridane pangeran, golek rahmate pangeran, dikandani ngono kok gak
ati ku rasane brengkel, gak gelem nampa, tidak mau menerima. Selanjutnya ketika diberitahu seperti itu hanya menunda-nunda atau malah tidak mau melakukannya, maka ketahuilah bahwa orang yang menuntut ilmu dengan tidak mau menerima nasihat-nasihat, tidak mau menerima nasihat-nasihat apa yang menjadi bekal untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia menuntut ilmu yang mana nafsunya mengajak terhadap hal-hal yang buruk, mengajak hal-hal yang jelek, mengajak hal-hal yang jelek. Orang menuntut ilmu tapi tidak mau memenuhi ketentuan-ketentuan menuntut ilmu, tidak mau mendengar nasihat-nasihat dalam menuntut ilmu, maka atau tidak mau mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut telah dikuasai oleh hawa nafsu yang akan mengajak terhadap hal-hal yang buruk. Selanjutnya, jadi orang yang seperti itu akan memposisikan ilmu hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Padahal sudah disebutkan dunia dibandingkan akhirat itu, kalau seseorang membeli dunia dengan akhirat maka orang itu termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Dunia dibandingkan dengan akhirat, dunia yang menjadi tujuan dibandingkan akhirat itu sama sekali tidak ada harganya. Dunia itu hanyalah wasilah lantaran agar kita bisa sampai ke akhirat. Maka ketika dunia dijadikan tujuan, maka dunia tidak memiliki harga sama sekali. Waqad intahadot, dan teman-teman gumregah apa nafsu mutiatan halih miturut taat atau manut li syaitani maring setan allaini kang den laknati liyud lika krono arahe nekaaken liutlika krono arah nekaaken sapa setan ing sira bihabli hururihi kelawan taline setan, kelawan tali tipu dayane setan. Fayastadrijaka mongko dadi nglebokaken sapa setan ing sira bimakida, mongko amrih nglebokaken sapa setan ing sira bimakidatihi kelawan rekodayane setan ila ghamratil halaki maring bangete kerusakan. Wa qasdu lan utawi sejone setan iku ayu rawiha yen to nglakokake sapa setan alaika ing atase sira asyara ing ala fi ma'radil khairi ing dalem nggon kebagusan hatta yulhiqaka sehingga nemokaken sapa setan ing sira bil akhsarin kelawan wong kang rugi amalan ing dalem pira-pira amali. Alladzina rupane wong akeh dola kang padha sasar apa sakyuhum lakune alladzina fil hayati dunya fil hayati ing dalem urip ad-dunya kang bangsa utawa ad-dunya ing dalem donya. Wahum lan utawi alladzina iku yahsabuna padha nyono sapa alladzina annahum ing temen sedune alladzina iku yuhsinuna padha agawe bagus padha bagusi sapa alladzina sunan ing dalem penggaweane.
Selanjutnya, bahwa ketika orang sudah salah, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang berhubungan dengan thalabul ilmi, tidak mau menerima, atau hati itu terasa sumpek dan ingin menunda-nunda terhadap ilmu yang dia dapat, maka setan atau nafsu, maka sesungguhnya setan itu menjadi tujuan atau akan menjadi teman dari seseorang yang telah melakukan atau tidak bisa menerima nasihat-nasihat tersebut, atau nafsu itu telah bangkit untuk taat terhadap setan, yang mana setan itu akan selalu mengikat kita dengan tali kebohongannya, dan kita akan dijerumuskan di dalam kerusakan. Jadi orang yang menuntut ilmu dengan tujuan yang salah itu akan dimanfaatkan oleh setan. Karena orang alim yang tidak benar itu akan sangat disenangi, lebih disenangi oleh setan. Karena orang alim itu sudah punya ilmunya bagaimana mengajak orang lain, bagaimana menunjukkan orang lain namun ke jalan yang salah. Ini akan sangat berbahaya. Jadi makanya orang pinter kalau dijadikan alat untuk kerusakan itu lebih menguntungkan daripada orang-orang yang tidak mengerti. Seperti itu. Dan setan itu akan memasukkan keburukan dalam kebaikan. Maksudnya apa? Bahwa ilmu itu adalah baik. Ilmu itu adalah baik, di mana di dalamnya terdapat hal-hal bagaimana kita bisa beribadah dengan benar, bagaimana kita bisa taat dengan benar, bagaimana kita bisa bertakwa. Namun akhirnya kebaikan-kebaikan itu digunakan hanya untuk mencapai sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk contohnya mencari popularitas, mengumpulkan harta benda, mencari agar disenangi orang dan yang lain-lainnya. Itu kan ilmu itu baik namun dipakai untuk tujuan yang salah. Dan jadi ada sekarang itu orang-orang yang hanya memilah ilmu yang dia sukai, yang penting menguntungkan. Yang penting menguntungkan dirinya. Dicari sekiranya ini cocok dengan dirinya dan menguntungkannya, maka itu termasuk orang-orang yang telah memasukkan keburukan dalam kebaikan. Dan orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi atau terkesasar dalam perjalanan hidupnya di dunia. Yang mana mereka menyangka bahwa perbuatannya itu baik, namun sesungguhnya sebaliknya, bahwa apa yang dilakukan itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang buruk, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang tercela.
perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka orang-orang yang menyalahgunakan ilmu itu mempunyai konsekuensi atau akibat yang sangat berbahaya pada dirinya, pada orang lain, pada agama dan juga pada agama. Sehingga orang lain akan mengatakan yang berbahaya itu adalah ketika hal tersebut merugikan pada agama Islam, merugikan terhadap agama Islam. Sehingga kadang gini, itu kiai kok kan itu. Ada kiai kok, ada orang berilmu tapi ternyata hanya untuk mencari popularitas. Sehingga orang-orang yang tidak tahu akan menyangka bahwa apakah seperti itulah agama Islam? Apakah seperti itulah pondok pesantren mengajarkan ilmu, yaitu untuk mencari popularitas, untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Ini akan merusak semuanya. Jadi orang yang tersesat dengan memanfaatkan ilmu itu akan merugikan semuanya, dan kerugian itu akan sangat meluas. Selanjutnya wa inda dzalika ing dalam nalikane mengkono ilmu yatlu macaake alaika ing atase sira sapa syaitanu syaitan fadlal ilmi ing keutamaan ilmu wa darajatal ulama lan ing derajate para ulama. Wa malan keterangan waroda kang wis tumeka fihi ing dalam ilmu minal athari, waroda kang wis tumeka apa ma fi ing dalam mertelakaken ilmu utamane ilmu minal athari saking athar wal akhbari lan hadis napa penjelasane yulhiyaka kang nglalekake sapa syaitan ing sira angkaulihi saking dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku izdada tambah sapa man ilman apane ilman ilmune walam yazdad lan ora tambah sapa man hudan ing pituduhe lam yazdad mengko ora bisa tambah sapa man minallahi saking Allah ila budan angin adoh. Jadi syaitan itu akan setelah kita terlena dengan kesalahan kita terhadap ilmu, maka syaitan akan menggiring kita bahwa seperti inilah orang-orang yang mempunyai keutamaan ilmu. Seperti inilah keutamaan ilmu itu. Jadi ilmu itu bisa dipakai. Jadi akhirnya orang itu punya persepsi seperti ini. Oh iya ya, jadi kalau orang berilmu itu akan bisa mudah mencari harta benda, bisa mengumpulkan harta benda, bisa mencari popularitas, bisa memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, itu akhirnya setan menggiring seperti itu, bahwa keutamaan ilmu itu seperti itu gunanya. Dan juga akan menjelaskan, loh lihat orang alim yang seperti itu, lihat dia punya derajat yang tinggi di mata masyarakat, disenangi oleh masyarakat, kan itu. Sehingga setan akan memposisikan bahwa orang-orang berilmu itu adalah yang seperti tadi, bahwa keutamaan ilmu itu mampu menjadikan, sehingga orang itu akan mencari ilmu karena hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga orang-orang menjadikan kedudukan ulama itu sebagai tujuan duniawi. Dengan menjadi ulama akhirnya enak, banyak yang memperhatikan, nyari proposal juga mudah, kan itu. Nyari uang juga mudah, sana sini banyak yang ngamplopi. Nah,
itu akan setan akan menanamkan pengertian yang salah dalam hati orang-orang bahwa keutamaan ilmu itu seperti itu, keutamaan ulama itu seperti itu. Padahal fadlul ilmi wal ulama itu adalah ketika hal itu berhubungan dengan akhirat. Jadi orang yang berilmu seperti disebutkan tadi akan dimintakan maghfirah oleh ikan-ikan yang ada di laut, dicintai sampai malaikat pun merasa tunduk tawaduk terhadap orang-orang yang berilmu. Sehingga para ulama itu juga menjelaskan bahwa thariqah yang paling utama adalah thalabul ilmi. Dan dengan ilmu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menyelamatkan diri kita dari panasnya api neraka, bisa menggiring kita ke dalam surganya Allah, bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di hari akhir. Maka seperti itulah mestinya tujuannya. Ketika tujuan itu sudah dihubungkan dengan hal duniawi, maka itu adalah termasuk jebakan dari setan. Maka telah dijelaskan di banyak athar. Athar itu adalah penjelasan dari para sahabat dan juga dari hadis-hadis Nabi yang telah banyak diriwayatkan. Apa dawuhnya? Man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu namun tidak bertambah hidayahnya, maksudnya takwanya. Hudan itu maksudnya takwa kita kepada Allah, maka tidak bertambah diri kita dari Allah kecuali semakin jauh. Jadi ketika orang bertambah ilmu namun ternyata ilmu itu tidak malah menyebabkan kita bertambah takwanya, bertambah imannya, maka sesungguhnya orang itu telah semakin jauh dari Allah. Maka kadang orang berilmu itu cobaannya juga berat. Kadang setan itu mempermainkan orang-orang yang berilmu. Maka penting bagi orang berilmu itu mempelajari adab-adab dan tata krama menuntut ilmu, atau di sini disebutkan dengan bidayatul hidayah, sangune wong golek ilmu. Dan masuk dalam kelas 1 itu ada pelajaran ala-ala kan itu. Terus ada pelajaran wasoya, itu merupakan bekal-bekal bagi penuntut ilmu, bagi orang-orang yang mencari ilmu. Nah, seperti itu. Jadi oleh Kanjeng Nabi sudah didhawuhkan sapa wonge sing nambah ilmune tapi enggak nambah takwane, maka sesungguhnya dia tidak bertambah dari Allah kecuali jauhnya. Wa an qaulihi salajengipun wa an qaulihi lan saking dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi utawi luweh banget-bangetae manungsa apane azaban siksane yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku alimun wong kang alim lam yanfa'hu kang ora paring manfaat ing alim sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Jadi makanya kita selalu berdoa memohon kepada Allah supaya diberi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Kita tidak perlu mencari ilmu yang sedikit namun bermanfaat, itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat. Maka karena ketika ilmu itu bermanfaat, Allah akan tambahkan orang itu pengetahuannya.
Jadi ilmu itu kan pemberian dari Allah. Orang ngerti itu kan pemberian dari Allah. Sedangkan kewajiban bagi makhluknya, hamba-hambanya adalah mencari ilmu. Jadi ketika orang-orang itu sudah mau berikhtiar dengan thalabul ilmi, kemudian mengamalkan ilmunya meskipun sedikit, maka dia akan diberi petunjuk, akan diberi tambah, dibuka hatinya, difutuh hatinya, sehingga bertambah ilmunya melalui banyak jalan. Sehingga orang-orang dulu itu ngaji kitabnya gak besar-besar, ngaji kitabnya tidak besar-besar, kadang juga paling mentok Fathul Qorib atau Takrib atau Safinah. Namun mampu menjadi orang yang alim karena satu, benar-benar memahami. Jadi kitab itu bukan hanya dibaca atau orang mengaji, itu bukan hanya ngaji. Jadi ilmu yang dia dapatkan itu tidak hanya masuk saja, tapi juga benar-benar diamalkan dan difahami, sehingga dia akan difutuh, ditambah ilmunya oleh Allah. Karena yen sewu, saya pernah membuktikan. Jadi memang ilmu itu ketika belajar dari kitab yang kecil, pengalaman saya saat di lembaga Bahsul Masail yang ada di Lirboyo, ternyata kunci menilai seorang santri, apakah santri itu benar-benar faham terhadap kitabnya, itu bukan dinilai dia mampu membaca kitab yang besar-besar seperti I'anatul Thalibin, kitab Al-Mahalli, Minhaj, kitab Al-Jamal, Raudhatul Thalibin, Majmu', tidak. Tapi dinilai dari kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Karena ketika orang dihadapkan terhadap kitab yang kecil dengan bahasa yang ringkas dan padat, namun mampu menjelaskan dengan penjelasan yang luas, artinya orang tersebut, santri tersebut mampu memahami kitab yang kecil itu, mampu menjelaskan dengan penjelasan yang luas. Nah, itu kuncinya. Jadi kita tidak usah minder dengan mungkin ada yang bisa baca kitab yang besar dan yang lainnya. Itu berarti orang itu faham karena membaca, bukan orang itu bisa karena membaca saja, tapi bukan karena faham. Padahal yang paling penting adalah faham terhadap apa yang didhawuhkan, Sedikit menjelaskan juga kenapa Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu lebih unggul Imam Ibnu Hajar, kan gitu. Karena Imam Ibnu Hajar itu lebih faham. Meskipun kalau ilmunya, pengetahuannya lebih banyak Imam Ar-Rafi'i, tapi secara pemahaman Imam Ibnu Hajar itu lebih paham terhadap penjelasan yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulunya. Sehingga makanya Imam Ibnu Hajar kalau dalam bab fikih gitu ya, kalau dalam kitab fikih pasti santri-santri akan menemukan di dalam kitab Fathul Qorib, menurut pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini, tapi yang unggul ternyata Imam Ibnu Hajar. Nah, itu karena beliau lebih paham. Maka kita tidak usah minder. Yang penting adalah bagaimana kita membekali diri dengan
adab dan tata krama mencari ilmu dan membenahi diri dalam tujuan dan niat, serta kecilnya kitab jangan menjadikan kecilnya pemahaman bagi kita. Maka malah sebaliknya, kadang orang itu bahasanya seperti ini, wong kepepet itu akan semakin pinter kan, semakin cerdas. Karena sebenarnya kita mempunyai kemampuan kecerdasan yang sama. Kadang yang menjadi pembeda mau enggak menggunakan kecerdasan tersebut. Karena dulu itu pernah dibuktikan seperti ini. Ada anak itu kalau disuruh hafalan sulit sekali. Tapi ketika dikasih gini, wis kalau sampean bisa hafal 5 menit kitab sebanyak 2 lembar, ngapalkan 2 lembar 5 menit. Tapi dengan dikasih syarat nanti tak belikan kopi, padahal itu kopi saja. Itu loh juga bisa. Artinya orang itu punya kecerdasan yang sama. Cuma kadang caranya kita perlu melatih kecerdasan tersebut, melatih menggunakan kecerdasan tersebut. Jadi sebenarnya sama semua. Jadi masalah kecerdasan orang itu sama semua. Namun perlu dilatih. Dijelaskan tadi bahwa lebih atau bangetnya orang yang disiksa di hari kiamat itu adalah orang yang tidak bermanfaat ilmunya, tidak bermanfaat. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa supaya kita dikasih ilmu yang bermanfaat. Apa doanya? Didhawuhkan, wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, Allahumma ing Allahumma duh Gusti Allah, inni taman satuhune ingsun iku a'udzu nyuwun bau reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min ilmin saking ilmu la yanfa kang ora manfaat, wa qalbin lan ati la yakhsha kang ora khusyuk, wa amalin lan saking amal la yurfa kang ora den unggahaken. Maksudnya unggahaken itu tidak diterima, dari amal-amal yang tidak diterima. Wa du'ain lan saking doa la yusma kang ora den rungu, dan juga dari doa yang tidak didengarkan. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan, nah ini perlu dijadikan pegangan bagi sampean semua, dihafalkan ya, kalau nggak hafal dicatat lah. Berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, khususnya habis sholat. Doanya adalah yang berarti seperti, ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak fokus, ngalor ngidul, yang tidak khusyuk, lagi belajar kilingan kilingan dulinan, lagi sholat kilingan koncone, kilingan liya-liyane yang tidak berhubungan dengan hal yang dihadapi, yaitu dijauhkan dari hati yang tidak fokus, dan juga dari amal serta doa yang tidak diterima. Itulah doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk kita semuanya, Semoga kita bisa mengamalkan
melaksanakan apa-apa yang telah menjadi kewajiban bagi thalabil ilmi untuk belajar adab dan mengamalkannya. Adab-adab menuntut ilmu. Sekian dari saya. Keranten Kyai Mukhlas tidak saged hadir, keranten garwanipun sakit. Dados Pak Mukhlas sakmenika jagi garwanipun ingkang sakit, ngancani garwanipun ingkang sakit. Monggo kita tutup kan bacaan Fatihah sekaligus doakan mugi garwanipun Kyai Mukhlas enggal diparing kesehatan lan sedanten tiang-tiang ingkang sakit, dulur kita, tangga-tangga kita sing sakit-sakit mugi diparingi sehat sedanten, diparingi selamat dunya akhirate husnul khotimah. Allahumma inna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulamul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi lastu lil firdaus saking kaula menawi wonten salahe lupute niku sedanten saking salah kula, bodho kula, cupete ilmu kula, lan menawi wonten sae lan baguse niku sedanten saking Gusti Allah, lan mugi sedanten kesalahan kula lan jenengan sedanten sedaya dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala, lan sedanten kebaikan ingkang wonten didadosaken diparing Allah dados kebaikan ingkang saged mbeta datengaken rahmat lan maghfirah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekian saking kawula, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.